Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi begini teman-teman. Hari ini aku mau menjelaskan nih ya, menjelaskan dan sekaligus live coding tentang materi kemarin. Jadi materi kemarin tuh belajar tentang OOP. OOP itu dalam singkatan di bahasa Indonesia tuh Object Oriented Programming. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya itu PBO. Ya samanya aja, cuman di Indonesia itu jadi pemrograman berorientasi objek, singkatnya PBO gitu. Jadi apa sih itu? Itu tuh metode pemrograman yang di dalamnya tuh ada kode program yang menggunakan konsep objek. Jadi di dalam kode program itu ada objek, dan setiap objek itu menggabungkan antara si data dan si perilaku. Jadi si data itu adalah atribut-atributnya, si perilaku itu perilaku itu disebutnya metode kalau di dalam programming ini gitu. Habis itu di dalam si atribut sama perilaku itu pasti ada kelas-kelasnya supaya bisa berinteraksi dengan si atribut dan metode gitu, supaya bisa membuat kompleks suatu program yang dapat dikelola sama pengguna alias sama programmer gitu. Paham tidak? Jadi OOP itu metode gitu, metode pemrograman buat membentuk program yang kompleks gitu. Di dalamnya ada atribut, ada metode, ada kelas gitu. Nah, di video ini aku mau jelasin satu-satu tentang OOP tadi. OOP itu adalah objek oriented programming. Di dalamnya ada data alias atribut, ada si metodenya, terus ada kelasnya. Di dalam ini mereka tuh saling berkaitan di dalam OOP ini, begitu guys. Habis itu aku mau jelasin satu-satu di dalamnya si ini atribut, metode, kelas. Bentar ya guys, azan. Oke guys, jadi kita lanjut. Tadi ada ini ya, azan dulu. Oke, jadi penjelasan dari OOP tadi udah. Di situ kita penjelasan dari si berbagai sintak-sintaknya. Codingan. Apa namanya? Aku lupa. Oke, dimulai dari yaitu kelas. What of the meaning kelas? Kelas itu guys, kelas itu kalau kata kakaknya nih ya, kelas itu tuh ibarat cetakan. You know what cetakan atau ini blueprint. Jadi sebelum jadi bentuk nyata, jadi apa sih namanya, kelas itu belum ada bentuk nyata kalau belum dibuat objek. Contohnya gini, kelas mobil ya, kelas mobil gini. Nah, ini mobil ini adalah kelas. Aduh, ribet ya kalau notepad guys, maaf ya. Di situ di kelas mobil. Nah, buat mendefinisikan kalau si mobil ini tuh punya bentuk, punya objek,
perlu yang namanya kelas. Bagaimana sebuah mobil ini punya roda, misalnya roda mobil punya 4, mobil ini punya mesin, mobil ini punya warna, mobil ini bisa jalan, dan lain-lain gitu. Jadi si kelas ini itu adalah buat mendefinisikan si mobil ini nih. Si mobil ini tuh punya warna loh guys, si mobil ini punya mesin loh guys gitu loh. Jadi sebelum dicetak jadi objek, jadi gimana sih? Jadi ini tuh cetakan, tapi ini tuh cetakan yang belum nyata, yang belum dibuat objek gitu. Terus dibikin kelas mobil ini buat mendefinisikan kalau si mobil ini punya objek, kalau mobil ini nyata gitu, mobil ini punya warna, begitu. Paham gak ya? Oke, habis itu objek. Nah, kalau objek itu apa? Nah, kalau objek itu hasil nyata dari si kelas. Maksudnya tuh kayak si tadi kan kita udah definisiin, misalnya definisiin si mobil ini kelasnya misalnya kelas si mobil ini, sorry guys, misalnya kelas si mobil ini dia punya kelas. Kalau kita mau definisin si mobil ini tadi, dia punya warna, dia punya roda gitu kan, misalnya saya langsung definisi di sini. Misalnya mobil ini punya warna hitam, misalnya roda dia punya 4 ya kan, punya jangan roda deh, misalnya merek aja, nah mobil ini punya merek Toyota misalnya. Nah ini adalah kelas ini definisin kalau mobil ini adalah objek yang belum nyata, tapi kita definisiin ini pakai si kelas. Nah, kalau si objek ini tuh realnya dari si kelas, jadi menghasilkan dari si kelas ini. Misal si objek itu ditandai dengan keyword new. Nih, keyword apa namanya, ditandai, kalau ciri-ciri objek itu ditandai dengan new, diikuti dengan kata new, terus titik-titik nama ininya, terus misalnya new mobil ya, tadi mobil hitam. Nah ini si new ini nanti akan menghasilkan keluaran mobil warna hitam gitu. Jadi objek ini tuh bukti nyata si kelas gitu guys, hasil nyatanya dari si kelas gitu. Jadi ini definisiin, terus ini si bukti nyatanya dari definisi ini tuh. Nah selanjutnya ada namanya property. What is the meaning property? Property is variable merupakan variabel di dalam kelas. This is variable, this is a property. Ini adalah property kelas. Jadi property adalah variabel di dalam kelas. Ini variabel.
yang menyimpan data yang melekat pada si objek. Nah ini ya, ini adalah properti guys. Ini kita copy. Ini warna ini warna merek. Nah ini adalah properti. Properti itu variabel yang melekat banget sama si kelas. Yang melekat pada objek. Properti itu adalah variabel. Gitu. Ya, selanjutnya method. What is method? Method tuh tadi, kalau method itu tuh cara dia berjalan, maksudnya kayak mobil ini jalannya gimana. Method itu function guys, function dalam kelas. Jadi berisi perilaku, aksinya, action dari si mobil, dari si objek. Objek ini mobil ya guys. Objek di sini aku punya mobil. Nah, si perilaku mobil ini tuh gimana? Si objek ini tuh gimana perilakunya? Misalnya metode mobil ini kan jalan ya, metode jalan gitu. Atau klakson, ya kan? Mobilnya bakal klakson. Metode itu namanya metode. Metode itu aksinya, actionnya dari si kelas, function di dalam kelas gitu. Actionnya gitu. Nah, yang terakhir ada constructor. Or ininya construct. Tagnya construct. What of the meaning? Construct itu adalah metode khusus atau action khusus. Kayak gini juga dia, tapi dia khusus. Dia metode khusus yang otomatis jalan saat objek dibuat. Biasanya dipakai untuk mengisi properti awal. Buat ngisi properti awal. Misalnya biasanya dipakai untuk mengisi properti awal. Gini. Kalau di sini susah guys nyontoinnya. Aku langsung aja ke Visual Studio Code ya guys. Construct tuh construct this bentar. Oke guys, jadi aku pengen langsung live coding aja biar enak di sini. Jadi pertama kan udah dijelasin ya tentang si class, property, method gitu-gitu. Nah, nanti tinggal bagian si return function sama constructor. Gitu ya. Oh ya, sedikit tadi tentang constructor itu metode khusus. Jadi action khusus yang dibuat otomatis kalau objeknya dibuat gitu. Jadi dia bakal biasanya tuh buat menginisialisasi properti gitu guys. Nah, habis itu tadi terus ada lagi tentang apa tadi, return function ya. Return function itu pengembalian nilai. Jadi pengembalian nilai itu dipanggil ketika si function itu dipanggil, hasilnya nanti bisa dipanggil lagi. Jadi bisa digunain berkali-kali. Misalnya disimpan ke variabel, atau diproses atau ditampilin lagi. Gitu-gitu. Di situ kalau nggak pakai return ya fungsinya hanya menjalankan aksi tanpa mengirim nilai balik. Nah, ini hanya penjelasan ngomong aja, belum aku jelasin secara live coding begitu. Alright. Jadi ini ya.
Aku mau tulis dulu kode lengkapnya. Kode lengkapnya aku mau pikir dulu tentang apa ya. Bingung pula nih aku. Oh, tentang menghitung aja kali ya. Atau tentang ribut gaya itu. Hehehe. Bentar guys, aku lagi mikir. Oke, pertama kan bikin ini dulu dong ya. Oke. Di situ kita bikin kelas dulu. Di sini bikin kelas. Aku mau buat kelasnya ini nama menghitung nilai siswa, menghitung nilai akhir gitu ya. Kayak nilai rata-rata siswa gitu-gitu. Oke. Di sini aku mau buat namanya siswa. Siswa kelasnya. Habis itu di dalam kelas tadi, kelas itu adalah buat definisiin objek. Aku mau definisiin si siswa. Nah, si siswa ini punya nama dong ya, pasti ya. Si siswa punya nama, guys. Nah, di dalam kelas ada namanya apa tadi ini? Variabel alias properti. Nah, si siswa aku pengen definisiin dia kalau dia tuh punya nama gitu. Di situ selain nama dia juga punya nilai. Karena kan aku mau bahas tentang ini ya. Ini kita kasih komen aja dulu. Ini namanya kelas. Ini variabel nilai apa namanya? Properti dia punya nilai 1 dan nilai 2. Oke, jangan banyak, segini aja dulu. Nilai 2 ini. Oke, nah ini aku mau definisiin si siswa kalau siswa ini punya nama sama punya nilai. Di situ aku mau construct tadi ya, kita bahas construct. Aku mau buat si construct ini di dalam satu kelas ini. Constructor sintaknya gini, public ya, public function construct this. Oke. Karena kan si construct ini tuh bakal ngisi otomatis ya. Nah, jadi di dalam parenthesis alias dalam tanda kurung ini kita tambahin si properti ini. Jadi kita tambahin, copy aja nggak apa-apa. Ini terus kita tambahin properti ini, terus tambahin lagi seperti ini. Oke. Itu kasihin curly and oh my god, aku udah ini otomatis nih, gak enak sekali. Di situ baru deh kita construct dia, kita panggil dia karena ini kan itu bakal otomatis ya. Kita kasihin this. Ini di situ dari sananya maka gitu dia punya nama, si objek ini punya nama nama terus sama dengan nama terus nilai
1. Oke. Ini nilai 2. Oke. Oke, ini construct ini nanti bakal keisi otomatis nih. Ya kan, si nama sama si nilai ini bakal keisi otomatis. Oke. Di situ di bawah sini ditutup curly ini di bawahnya kita kasihin metode buat menghitung rata-rata nilai 1 sama si nilai 2. Kalau kita mau hitung berarti kan itu ada aksi di situ ya. Aksi di situ kita buat namanya function, public function, namanya public, namanya hitung rata aja ya. Function hitung rata-rata, ya. Kita punya metode namanya hitung rata-rata. Kepanjangan hitung rata-rata. Ini hitung rata ya, biar kelihatan. Oke, terus kita kasihin lagi. Kita kasih nilai return. Return apa tadi? Return itu mengembalikan nilai. This nilai 1 ditambah ditambah this nilai 2. Ini nilai 2. Oke. Karena kan nilai rata-rata ya. Kalian tahu kan nilai rata-rata sih pasti dibagi ya guys. Ini biar rapi. Biar rapi ini. Ini jelek ya. Udah gini aja udah. Good. Karena kan ini kan rata-rata ya, berarti kan dibagi 2. Gini. Oke. Nah, ini aku punya action atau aku punya metode namanya hitung rata buat ngitung nilai 1 sama nilai 2. Ini metode. Setelah aku pengen metode terus aku pakainya tuh si return. Di situ aku buat si metode lagi untuk menentukan statusnya. Aku mau buat lagi buat nentuin status siswanya. Kalau siswanya tuh lulus loh dengan nilai segini gitu. Jadi kita harus buat lagi namanya public function status. Nah, di dalam sini aku mau buat if else. Public function namanya status. Public function di sini namanya status. Di sini aku kasihin if. Jadi di dalam metode ini tuh juga bisa ditambahin if else ya. Ini juga mau kasihin if else. Dalam if ini misalnya si rata, kok aku udah bikin variabel pada belum bikin variabel, kocak. Ini bikin dulu ya. Jadi aku punya dalam variabel aku punya properti namanya rata itu sama dengan this hitung rata, this hitung rata ini ya. Oke. Dan di sini aku mau buat kondisi benar kalau apabila si rata ini di atas atau lebih besar dari 75, kita kasih katakan 75, maka nilainya returnnya adalah
kamu lulus gitu. Oke, habis itu else-nya enggak dong, else-nya returnnya kamu gagal, kamu gagal. Oke, nah ini status, aku mau bikin status dengan kasihin kondisi if else. Habis itu di bawah ini aku mau bikin objek. Nah, ini aku kasihin dulu ini tadi apa, kejauhan. Ini adalah method, ini bawah lagi, ini method cek status. Oke, ini aksi method rata-rata. Terus di sini aku mau buat lagi namanya, aku mau buat tadi ada kelas constructor method. Nah ini ada properti di sini, properti. Ini adalah objek dari kelas. Mau keluar di sini dia. Siswa 1, siswa, aku bikin properti namanya siswa 1. Objek tuh tadi ditandai dengan apa, new siswa, siswa gitu ya. Siswa. Oh sorry guys, I know this liar. Nah oke. Karena tadi aku punya tiga properti di sini, jadi aku buat di sini ada nama, ada Arika misalnya gitu. Properti 1 tuh nilainya misalnya 80, terus properti 2 nilainya 75 misalnya gitu. Oke, habis itu ini objek ini ada new tandanya. Di situ aku mau keluarin si output. Nah, output di sini aku kasihin si Eko dengan nama si nama siswa 1. Ini siswa 1 sama dengan nama gitu kan. Dengan nama kasih BR di sini. Kasih nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini siswa 1 sama dengan nilai nilai hitung rata kan, ini hitung rata-rata. Tadi
bawahnya statusnya apa? Statusnya di sini siswa 1 sama dengan status. Oke, jadi di sini di sini aku punya kelasnya namanya siswa, dan siswa ini di definisi ini aku di sini definisiin si siswa ini kalau siswa ini punya nama, dia punya nilai, karena aku mau ngecek nilai akhir dia, guys. Dan di sini membuat blueprintnya. Tadi kan aku bikin kelas itu adalah cetakan. Kalau aku bilang kelas itu buat definisiin objek, oke sih, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ini cetakan, aku bilang cetakan aja deh, blueprint. Dan di blueprint ini dia punya properti namanya nama, nilai, sama nilai 2. Dia buat definisiin si kelas, si siswa, si properti ini. Habis itu di dalam kelas ini punya metode alias action, punya buat action buat ngitung rata-rata sama action buat ngecek status, kan? Di situ ada construct. Nah, di si construct saat saat new siswa dipanggil nih, si objek dari kelas nih, saat ini dipanggil, otomatis dia bakal ngisi nilai properti ini. Nih, nama, si nilai, sama nilai 1, nilai 2. Nah, new siswa ini, objek ini bakal ngisi otomatis si ini. Si variable ini, si properti ini. Gitu. Nah, terus metode rata-rata ini hitung rata. Ini action buat ngitung rata-rata. Terus di sini aku pakai return buat mengembalikan nilai rata-rata. Return tadi apa? Mengembalikan nilai supaya nanti bisa dipakai lagi gitu loh. Jadi dipakainya nggak harus copy lagi enggak, jadi tinggal panggil aja sih ini hitung ratanya gitu. Jadi return gitu. Di situ hitung rata juga sama kayak ini. Aku di sini pakai cek kondisi, pakai if else, pakai aritmatika gitu. Di situ oke, habis itu di sini outputnya ya tinggal panggilin aja dari si objek, terus kayak gini. Oke, save. Oh my god, aku belum nyalain Excel. Tunggu ya, aku nyalain exam. Aku nyalain exam dulu, guys. Aku nyalain dua-duanya aja. Habis itu di sini aku panggil dulu di localhost materi PHP aku lupa. Bentar, guys. Siswa 1, orang aku panggil siswa 1, ngapa jadi ke siswa? Nah, ini jeleknya kagak ada BR. Tunggu.
ini dia. Ini jadi hasil dari yang tadi kita bikin ya guys. Ada kelas, ada method, ada property, ada action atau method, constructor, and object gitu kan. Terus aku kasihin plus buat if else, di sini aku pakein lagi biar nggak lupa. Terus udah sesuai nilai rata-ratanya, jadi nilai rata-rata nih kan tadi ada nilai rata aku berapa ya? Karena nih 8075 dibagi 2 hasilnya segitu. Terus kalau nilai rata-ratanya lebih tinggi dari 75 berarti kamu lulus, kalau di bawahnya berarti kamu gagal. Jadi misalnya aku di sini tambah ukurannya jadi segini itu ya. Iya, kamu saving dong. Nah, ini jadi gagal ya guys, karena nilainya kurang dari 75 begitu. Oke, ini contoh pertama untuk menjelaskan si kelas constructor, property, method, object, outputnya keluarnya kayak begini, kakak Adila. Tuh, nah jadi nanti aku bikin lagi tuh contoh lain. Ini kan contoh dari yang opsi rubah. Belum opsi rubah ya. Bentar aku lihat tugasnya. Bentar aku mau post. Oke. Aku baru lihat lagi. Jadi sebenarnya tuh tadi sekalian ngasih tahu, sekalian live coding. Tapi aku tadi ada penjelasan juga di awal tuh, sama penjelasan lagi di sini. Gimana ya? Apakah aku harus menulis contoh lain lagi? Buat ini aku jadi bikin deh contoh lainnya. Misalnya aku mau buat kelas dulu deh. Kelasnya menghitung persegi panjang. Lah kagak ada PHP-nya. Terus di sini aku bikin kelas, kelasnya persegi panjang, guys. Persegi panjang punya apa guys? Persegi panjang. Di dalam persegi panjang memiliki properti. Nama properti dia di situ ada panjang dan ada lebar. Betul ya, yang menghitung apa lagi di persegi panjang? Ada panjang, ada lebar. Nah, oke. Di dalam sini aku bikin konstruktornya dulu biar enak. Konstruktor. Bener gak tulisannya? Gimana tulisannya? Konstruktor. Oke, di konstruktor aku bikin buat ngitung konstruktor. Tadi buat apa guys? Lupa. Oh, metode khusus. Jadi biar bisa diisi manual. Oke, mau tulis dulu sintaknya. Sintak function ngaco function ini construct kayak tadi lagi kita masukin lagi tuh si panjang and si lebar. Larang aja deh guys. Lebar push. Oke, tuh Astagfirullahaladzim. Nice. Nah guys, so kita masukin aja nilai
ini dengan catatan dengan ini, disitu kita kasih lagi buat lebar sama lebar. Nah, panjang non eta panjang. Disitu di dalam konstructor, di luar konstruktor aku mau bikin si metode, you know what method untuk hitung luas persegi itu apa? Panjang kali lebar. Kita bikin panjang kali lebar dulu. Panjang kali lebar apa namanya? Hitung luas. Ini metode ya guys. Method alias function itu ditandai dengan tanda parenthesis. Yes. Betul. Return luas itu apa ya? Panjang kali lebar. Ini kah? Hitung luas persegi itu luas aku jadi lupa guys. Luas hitung luas persegi panjang. Rumusnya kan returnnya berarti this panjang kali this lebar. This panjang kali lebar gitu kan, berarti kalau luas. Nah kalau keliling apa ya? Keliling kali 2 bukan ya? Aku lupa. Oh guys, ya kan nggak salah ya kita ya. Namanya juga kan ini ya guys. Jadi panjang luas kali ini. Persegi panjang mana? Where persegi panjang. Nih. Nih, 2 kali P tambah L. Berarti gini guys. Ini kan hitung luas function buat ini. Terus berarti ini hitung keliling ini kan. Itu ya aja ya 2 kali ya, tadi 2 kali panjang tambah lebar gini. Nah ya, nice. Ini buat hitung luas. Di situ apa tadi kita catat di sini guys? Objeknya. Oke. Berarti di luar kelas bikin objek dari kelas. Jadi kita panggil ya guys. Kita panggil di sini itu persegi 1. Banget ya. Ini kan. Persegi 1. Apa tadi? Kalau objek new persegi panjang. Kopi biar tidak ribet. Ayam 16 apa? Persegi panjang kan ini kita pakai konstruksi guys. Berarti di dalam konstruktor kamu ya, di dalam ini kan ada 2 nih panjangnya. Misalnya panjang persegi
memiliki 20, kok makin 20. Terus punya lebarnya 10. Yang aku pengen ini 30 aja. 30. 30. Nice. Kita bikin output. Output. Nice. Kita bikin namanya. Kita bikin ekonya. Eko panjang. Panjang. Kita kasih titik itu buat nyambungin ya teman-teman. Itu persegi, kita kasih persegi 1. Oke, bisa dicek persegi 1, persegi 1, terus panjang gitu. Terus kasih titik lagi, terus kasih BR biar ada ini nih guys. Cepet banget tadi dari itu ya. Kita pakai 4. Terus lebar ini luas, ini keliling ini. Itu dikasih lagi lebar, ini luas. Itu luas, panggil ininya ya guys, panggil si itu metodenya. Terus juga hitung keliling gitu. Nah, ini contoh lain ya. Tadi kan ini contoh siswa. Ini contoh ngitung persegi panjang, ini lebih agak singkat lah ya. Oke, nah tadi udah aku jelas. Tadi sesuai itu kalau kelas, aku punya kelas namanya persegi panjang. Si persegi panjang aku mau definisiin buat ngitung panjang dan lebar. Di sini aku udah punya properti namanya panjang dan lebar buat definisiin si persegi panjang. Habis itu aku bikin metode khusus buat ngitung persegi panjang. Di dalamnya aku punya properti lagi namanya panjang dan lebar. Ini konstruk. Habis itu aku mau jalaninnya dengan punya 2 metode. Aku di sini punya 2 metode. Metode hitung luas sama hitung keliling. Jadi hitung luas aku pakai return buat dis panjang kali lebar dan keliling dengan 2 kali panjang tambah lebar. Habis itu objek tadi kayak sama ini penjelasannya. Si objek ini punya properti otomatis yang nanti bakal terisi dengan panjang sama lebarnya persegi panjang. Nah, ini adalah value-nya apa namanya ini? Otomatis dia bakal otomatis keisi nih, si properti ini. Begitu guys. Gitu. Nah, ini adalah outputnya. Nah, aku pakai return nih. Buat bisa dipakai sini. Gitu. Oke, aku mau lihat dulu hasilnya. Jadi nanti hasilnya kayak gini guys. Hasilnya contoh lain. Nah, ini dia. Jadi aku punya panjangnya si persegi itu 30 nih. Itu kan keisi. Otomatis kan dia. Di situ lebarnya 10. Dan di situ luasnya itu kan panjang kali lebar tadi katanya rumus kita. Itu kan 30 kali 10 hasilnya 100. Terus returnnya yang hitung keliling nih dijalanin di metode ini
dengan return 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar, ya kan, sesuai sama rumus matematika gitu. Jadi 2 dikali tadi berarti 30 ditambah 10 ya, 40 dikali 2 hasilnya 80. Jadi begitu teman-teman penggunaan kelas, metode, sama objek buat di OOP atau Object Oriented Programming. Jadi buat membangun program untuk lebih kompleks gitu. Jadi udah terstruktur baik, dimulai dari definisi innya sampai ke ngejalaninnya. Jadi OOP tadi itu gabungan data-data, atribut-atribut yang nanti tuh melekat banget sama namanya action. Actionnya itu adalah metode di sini, dan outputnya buat ngeluarin action ini adalah pakai echo atau pakai return juga bisa begitu. Yang aku tangkap dari Kak Dila kemarin begitu teman-teman. Oke, sekian dulu video hari ini, jadi semoga paham. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.